Kita awal dari informasi yang pertama, pemirsa. Libur panjang akhir pekan membuat arus kendaraan di sekitar kawasan wisata mengalami kepadatan. Seperti yang terjadi di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, di mana antrian kendaraan mengular hingga sepanjang 2 km. Kawasan Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat dipadati oleh kendaraan di libur panjang kali ini. Terpantau mayoritas kendaraan berplat B asal Jakarta. Skema rekayasa lalu lintas ganjil genap dan one way diberlakukan secara situasional guna mengurai kemacetan. Memang terpantau semenjak tadi dini hari sampai dengan tadi pagi hari kami laksanakan penerapan ganjil genap di Simpang Gadok mulai pukul 06.00. Arus kendaraan yang akan menuju puncak memang relatif nampak lebih sepi dibandingkan dengan hari kemarin, hari Kamis tanggal 9. Namun demikian menjelang tadi pukul 08.00 volume kendaraan kembali meningkat sehingga kami dari Satlantas Polres Bogor melaksanakan rekayasa one way arah atas dimulai pukul 08.30 waktu Indonesia bagian Barat untuk dapat menyerap arus yang ke atas dikarenakan hari ini hari Jumat, kemungkinan nanti di menjelang ibadah sholat Jumat agar tidak terlalu padat, maka kami laksanakan rekayasa one way arah atas dulu. Objek wisata belanja Malioboro, Kota Yogyakarta kembali diserbu para wisatawan dari berbagai daerah. Keramaian wisatawan membuat arus lalu lintas di sepanjang Jalan Malioboro macet padat merayap. Kepadatan dan kemacetan arus lalu lintas terjadi di sepanjang ruas Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta di libur panjang kenaikan Yesus Kristus dan akhir pekan. Kepadatan didominasi oleh kendaraan wisatawan baik roda 2 maupun roda 4. Selain di ruas jalan raya, jalur pedestrian Malioboro juga ramai dengan aktivitas wisatawan yang tengah menikmati suasana dengan berjalan kaki. Begitupun pusat belanja oleh-oleh yang ramai dipenuhi wisatawan yang berburu beragam oleh-oleh seperti kaos maupun batik. Kayaknya Malioboro ini cukup ikonik ya. Kalau jalan-jalan ke Jogja, kalau nggak ke Malioboro kayaknya kayak kurang aja gitu. Tempat legendaris sih kalau menurut saya sih. Oleh-oleh sama suasananya sih. Apalagi kalau sore menjelang malam gitu bisa. Diprediksi ramainya kunjungan wisatawan di Malioboro ini akan berlangsung hingga hari Minggu mendatang. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, Ainus melaporkan. Pemirsa, momen libur panjang juga dimanfaatkan warga untuk berwisata di Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta. Warga rela datang sejak pukul 8 pagi untuk menikmati suasana sekaligus menyaksikan koleksi satwa. Jumlah pengunjung di hari libur kali ini meningkat 100% dibandingkan libur akhir pekan. Mengantisipasi kepadatan, pihak pengelola menambah kantong parkir dan juga petugas. Ya, tidak hanya di Yogyakarta, Kebun Binatang memang selalu jadi objek wisata favorit keluarga untuk menghabiskan hari libur. Pengunjung Kebun Binatang Ragunan didominasi oleh rombongan keluarga yang membawa anak-anak. Ragunan memang destinasi wisata yang cocok bagi anak untuk belajar mengenal beragam jenis hewan. Pada Kamis kemarin, tercatat ribuan pengunjung mengunjungi Kebun Binatang Ragunan. Sementara suasana yang asri membuat warga tidak pernah bosan mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Ada banyak aktivitas yang dapat dilakukan oleh keluarga saat berlibur di TMI. Mulai dari berjalan santai, jogging hingga mengunjungi museum dan anjungan daerah. Kini area TMI bebas dari kendaraan bermotor sehingga pengunjung juga dapat menghirup udara yang lebih segar di kawasan ini. Tidak perlu khawatir kelelahan saat berwisata ke TMI karena fasilitas shuttle bus telah tersedia guna mengantar pengunjung ke berbagai wahana.
Nah, untuk mengetahui situasi libur panjang di Jakarta, kita sudah terhubung dengan rekan Anissa Septia di Taman Mini Indonesia Indah. Anissa, selamat sore. Bagaimana situasi saat ini di lokasi? Silakan dengan informasinya. Ya, selamat sore Sam dan juga pemirsa. Sejumlah tempat wisata masih ramai dikunjungi oleh pengunjung. Salah satunya di Taman Mini Indonesia Indah. Tepat saat ini saya melaporkan warga Jakarta dan sekitarnya berwisata pada hari ini, di mana hari ini merupakan hari cuti bersama. Dan untuk tiket masuk di Taman Mini Indonesia ini dikenakan tarif per orang, yaitu Rp25.000. Di Taman Mini Indonesia ini banyak fasilitas yang bisa Anda nikmati, seperti menaiki bis angkutan, di mana bis ini akan berkeliling melewati anjungan-anjungan daerah, serta bisa menaiki wahana gondola yang mana bisa melihat keindahan Taman Mini Indonesia Indah dari atas. Dan memang tentunya pada pagi hari ini sampai sore hari ini antusiasme pengunjung masih sangat ramai, dan banyak pengunjung yang datang berlibur ke Taman Mini Indonesia Indah seperti hiburan kesenian, wisata edukasi, dan tentunya yang legend yaitu Teater Keongmas, Taman Burung, Istana Boneka, Taman Komodo, serta Taman Komodo. Dan banyak pengunjung yang datang untuk bersepeda, bermain skuter, untuk berkeliling Taman Mini. Dan untuk jam operasional sendiri, Taman Mini sendiri tutup pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Kembali ke Sam. Tahan dulu, kita akan ke Gizela yang berada di Ancol. Gisela, selamat sore. Bagaimana situasi di sana menurut pantauan Anda? Silakan. Baik, selamat sore Samuel dan juga pemirsa. Tidak hanya di TMII, namun Taman Impian Jaya Ancol juga menjadi salah satu destinasi wisata favorit bagi masyarakat untuk menghabiskan libur panjangnya. Dan pemirsa bisa dilihat saat ini di belakang saya sudah banyak sekali masyarakat yang sedang berlibur. Ada yang sedang bermain pasir, kemudian kami juga melihat ada yang bermain layangan, berfoto, atau hanya sekedar mengobrol. Nah, pemirsa, selain itu kami juga melihat pengunjung ini banyak yang menggunakan tikar atau alas yang telah dibawa dari rumah ini. Nah, ini mereka di sini menyantap atau menikmati makanan yang sudah dibawa. Nah, saya rasanya tidak afdol nih kalau belum mewawancarai salah satu pengunjung kali ini nih. Halo Bapak, dengan nama siapa? Saya dengan Prima, Mbak. Pak Prima, asalnya dari mana nih Pak? Saya dari Tangerang. Pak, dari Tangerang. Oke, Pak, ini kenapa milih Ancol sih Pak sebagai wisata favorit gitu? Ya, mungkin karena kalau ke puncak atau kemana kan kebayang macet ya Mbak. Kalau di sini kayaknya dekat rumah juga cukup lah, cukup dekat, lebih efektif lah kalau ke sini. Bareng siapa aja Pak? Saya bareng sama anak saya, sama istri, sama mbaknya. Oke. Kenapa milih Ancol nih Pak? Ya itu maksudnya tadinya kita mau ke puncak, cuma kita pikir long weekend pasti macet banget di sana. Kayaknya kalau cuma main di pantai sekitaran Jakarta, Ancol termasuk pilihan yang paling oke lah. Oke, kalau boleh tahu Bapak ini sama keluarga ngapain aja di Ancol nih Pak? Dari jam berapa kalau boleh tahu? Kita nyampe sini jam 11-an kurang lebih, ya cuma berenang di Atlantis, sisanya ngabisin sore di sini aja Mbak. Menikmati senja ya Pak ya? Lebih betul-betul. Oke, baik Bapak, terima kasih atas waktunya ya Pak. Ya baik, pemirsa, mayoritas dari pengunjung ini diketahui memilih Ancol karena memang Ancol ini merupakan salah satu destinasi wisata yang murah dan juga mudah untuk dijangkau. Tidak hanya dari Jakarta, namun pengunjung juga berasal dari luar daerah seperti dari Tangerang, Bekasi, dan juga Bogor. Nah pemirsa, sebagai informasi bagi Anda pemirsa yang mungkin akan sekiranya akan mengunjungi Ancol ini pada liburan panjang kali ini, Ancol dibuka mulai pukul 6 pagi hingga pukul 12 malam waktu Indonesia Barat, dengan penutupan gerbang di depan ini ada pukul 11 malam. Dan pihak Ancol juga menghimbau agar masyarakat diminta untuk membeli tiket secara daring atau online agar terhindar dari antrian yang panjang. Demikian Samuel. Baik Gisel, terima kasih atas laporannya dari Ancol. Dan sebelumnya tadi sudah ada Anissa yang berada di TMII Jakarta Timur. Tetap jaga kesehatan kawan-kawan, selamat menikmati sorenya di sana dan selamat bertugas kembali. Selamat sore. Ya pemirsa, stasiun Lempuyangan Kota Yogyakarta dipadati ribuan penumpang. Mayoritas penumpang merupakan wisatawan dari Jakarta dan sejumlah kota di Jawa Barat. Ribuan calon penumpang
berdiri di peron kereta jarak jauh untuk mengantri menaiki kereta tujuan di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta sejak pagi. Ribuan penumpang yang ada di stasiun Lempuyangan tidak hanya calon penumpang yang hendak berangkat ke kota tujuan, namun juga para penumpang yang datang hendak berlibur di kota Yogyakarta. Sebagian besar penumpang mengatakan mengisi libur panjang dan cuti bersama kenaikan Isa Al-Masih untuk berwisata di kota Yogyakarta. Mereka memilih naik kereta api karena dinilai lebih nyaman, aman, dan biaya terjangkau. Liburan ke Jogja itu sangat mengasihkan sekali ya Mas. Kebetulan memang istri saya orang Jogja juga, jadi saya sangat sering kalau untuk liburan ke Jogja gitu. Setiap ada libur panjang atau enggak pada saat ada libur kerja, pasti saya sempatkan diri untuk bersilaturahmi untuk berkunjung ke Yogyakarta. Ya, memanfaatkan libur panjang karena ada long weekend sama ada cuti juga kan. Libur tanggal 9 yang cuti bersama. Kalau tanggal 10 gitu. Jadi kebetulan udah rencana sih, udah planning dari tahun lalu mau ke Jogja. Rata-rata penumpang yang turun di stasiun Lempuyangan merupakan penumpang dari Bandung dan kota Jakarta. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma melaporkan. Ya, ribuan penumpang juga memanfaatkan kereta cepat Wush untuk menghabiskan libur panjang di kawasan Bandung, Jawa Barat. Waktu tempuh yang singkat menjadi alternatif pilihan untuk mengisi waktu libur. Ribuan penumpang kereta cepat Wush dari stasiun Halim, Jakarta, tiba di stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Terlihat ribuan penumpang harus antre saat menuju keluar, melanjutkan perjalanan menggunakan kereta feeder atau pengumpan ke stasiun Bandung. Jumlah penumpang naik 2 kali lipat saat libur panjang Isa Al-Masih. Untuk tujuan Halim Padalarang hingga stasiun Tegaluar, Kabupaten Bandung, sudah dipesan 16.000. Sementara total penumpang dari pukul 6 pagi hingga pukul 8 pagi sudah mencapai 3.000 orang. Setiap harinya Wush menyediakan 28.000 tempat duduk pada masa libur panjang ini. Sampai dengan saat ini penjualan sudah mengalami peningkatan pada tanggal 9 Mei, di mana keberangkatan Halim menuju Padalarang ataupun Tegaluar dari pukul 6.40 sampai dengan sore hari sudah mencapai di atas 90%. KCIC mengingatkan kepada seluruh penumpang untuk terus menjaga barang bawaannya, jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar pada masa momen libur panjang akhir pekan kali ini. Manajemen berharap agar calon penumpang tujuan Bandung sudah memesan tiket terlebih dahulu dan tiba di stasiun 30 menit sebelum jadwal keberangkatan kereta cepat. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono melaporkan. Pemirsa, tidak hanya masyarakat biasa, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming juga memilih liburan ke Bandung dengan kereta cepat Wush. Gibran mengajak keluarganya menjajal kereta Wush dari stasiun kereta cepat Halim Perdana Kusuma. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bersama keluarga bertolak ke Bandung menggunakan kereta cepat Wush dari stasiun kereta cepat Halim dengan keberangkatan pukul 12 siang Kamis kemarin. Gibran menjajal kereta cepat Wush bersama istrinya Selvi Ananda dan kedua anaknya Jan Etes serta Lalembah Mana beserta sejumlah anggota keluarga lain. Jalan-jalan kemana, Mas? Mau jalan-jalan kemana? Bandung. Ke Bandung. Ada apa, Mas? Ada lah. Rekreasi sama keluarga aja atau gimana? Gibran pun mengaku nyaman menggunakan layanan kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara ini karena tidak memakan waktu lama dalam perjalanan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui informasi kepadatan di stasiun pada libur panjang akhir pekan ini, kita sudah terhubung dengan Putu Bagus di stasiun Pasar Senen dan Ismailia Medasari di stasiun Halim. Kita ke Putu terlebih dahulu. Putu, bagaimana situasi di Senen saat ini? Apakah masih padat dengan para penumpang yang akan berangkat? Silakan. Ya baik Samuel dan juga pemirsa, dapat diinformasikan kondisi terkini begitu di tempat saya melaporkan saat ini, tepatnya di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat di sore hari Jumat 10 Mei 2024 terpantau begitu di dalam layar kaca Anda di sekeliling saya ini
cukup melandai karena memang ini bukan di jam-jam padat. Memang ada jam-jam padat yang perlu diketahui bagi para penumpang sekiranya di pagi hari sejak pukul 7 hingga siang 12 waktu Indonesia Barat. Sementara itu dari pihak KAI setidaknya menyediakan 120 tiket keberangkatan dengan 33 perjalanan perharinya. Dan juga ada sejumlah armada tambahan yang disediakan. Di antaranya ada KA Argo Cirebon, ada Argo Parahyangan, kereta Taksaka, dan juga kereta Manahan. Sementara itu kami juga tadi sempat berbincang juga dengan sejumlah penumpang. Begitu ada sejumlah destinasi favorit bagi para masyarakat yang ingin melangsungkan liburan akhir pekan di long weekend ini, sepertinya di daerah-daerah Pulau Jawa, begitu, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Ada kota-kota besar seperti Semarang, Surabaya, ada juga Solo, Surakarta, dan daerah istimewa Yogyakarta. Sementara itu kami tadi juga sempat berbincang begitu dengan manajer humas dari pihak KAI yang menyatakan bahwa di stasiun Pasar Senen saat ini sedang ada renovasi atau pembangunan eskalator di jalan atau di peron, maksud kami, keberangkatan jalur luar kota. Hal ini dihimbau kepada masyarakat yang ingin melangsungkan perjalanan dari stasiun Pasar Senen ini bisa dialihkan ke stasiun Jatinegara karena memang hal ini dilakukan untuk menghindari kepadatan penumpang agar tidak memadati di stasiun Pasar Senen ini sehingga dialihkan ke stasiun Jatinegara. Sementara itu kami juga menghimbau bagi para masyarakat atau penumpang yang ingin melangsungkan perjalanan jarak jauh ke sejumlah destinasi favorit dihimbau untuk datang sekiranya 1 hingga 2 jam sebelum keberangkatan. Hal ini guna untuk mengantisipasi agar tidak terburu-buru dan bisa berpergian dengan aman dan nyaman. Dan kami himbau tentunya tetap menjaga protokol kesehatan, juga tetap mengutamakan keselamatan bagi para masyarakat yang ingin melangsungkan perjalanan jarak jauh dari sejumlah stasiun, terlebih di masa-masa libur long weekend. Kami kembalikan ke Anda, Samuel. Baik, terima kasih Putu. Tahan dulu, kita akan ke Ismalia yang saat ini berada di stasiun kereta cepat Halim. Isma, bagaimana situasi di lokasi saat ini? Silakan. Ya, selamat sore Samuel dan juga pemirsa. Long weekend atau libur panjang memang kerap kali dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengajak keluarganya berlibur. Dan saat ini kami berada di stasiun Halim, yang dimana stasiun Halim ini terdapat kereta cepat atau yang kita kenal sebagai WUS. Ini pantauannya memang para penumpang kereta api ini masih cukup ramai memadati stasiun Halim. Yang dimana juga Samuel dan juga pemirsa, ini memang kami pantau sejak siang tadi para penumpang kereta api ini kerap kali juga menunggu di luar atau menunggu di ruang tunggu stasiun Halim yang nantinya sebelum 30 menit sebelum kereta berangkat ini mereka akan melakukan checking tiket atau pengecekan tiket. Dan juga Samuel dan juga pemirsa, kereta api memang menjadi pilihan favorit atau moda transportasi umum bagi para penumpang. Terlebih lagi ini ada kereta cepat yang kita kenal sebagai WUS yang tujuannya dari Jakarta atau lebih tepatnya dari stasiun Halim menuju stasiun Padalarang dan juga stasiun Tegaluar dengan jarak tempuh yang cukup singkat. Samuel dan juga pemirsa, para penumpang ini juga memilih WUS sebagai pilihan transportasi mereka untuk melakukan liburan, karena juga pada masa liburan ini PT KCIC juga telah bekerja sama dengan destinasi yang berada di Bandung, yang dimana ini pada momen libur ini KCIC kembali mengingatkan para penumpang bahwa tiket WUS yang digunakan dapat ditukarkan untuk mendapatkan free diskon atau mendapatkan diskon di berbagai destinasi wisata di Kota Bandung. Dan PT KCIC ini telah bekerja sama kurang lebih dari 12 tempat wisata yang berada di Bandung seperti Farmhouse, dan juga ada floating market, The Great Asia, dan juga destinasi wisata lainnya. Samuel dan juga pemirsa, dari data informasi yang kami dapatkan, memang di stasiun Halim ini juga terdapat kenaikan penumpang yang dimana biasanya pada hari biasanya hanya ada penumpang 14 sampai 16 ribu saja per harinya. Namun di masa libur panjang ini terdapat 20 ribu lebih penumpang yang hendak menaiki kereta cepat atau WUS. Dan sampai saat ini memang para penumpang masih banyak sekali yang menunggu di sini kereta untuk dilakukan pengecekan tiket dan untuk segera menaiki kereta WUS menuju ke kota destinasi atau kota tujuan mereka. Kembali ke Anda, Samuel. Baik, terima kasih Isma melaporkan dari Halim, dan tadi sebelumnya ada Putu Bagus melaporkan langsung dari Stasiun Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali kawan-kawan.
Pemirsa, masa libur panjang puluhan anak-anak di Bangkalan melakukan aksi hadang truk di sepanjang jalan akses Suramadu Bangkalan. Perilaku tersebut membuat resah pengendara yang melintas. Puluhan anak menghadang laju truk maupun mobil bak terbuka yang melaju kencang di sepanjang jalan akses Suramadu, yakni Jalan Raya Muhammad Nur, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Padahal jalan dengan trek lurus ini termasuk jalur cepat. Aksi berbahaya ini makin marak saat memasuki masa libur sekolah maupun ketika akhir pekan. Warga mengatakan anak-anak yang diketahui berasal dari Surabaya ini datang ke Bangkalan dengan naik truk lalu menuju ke sejumlah titik aliran sungai untuk sekedar mandi atau berenang karena masih memiliki air yang bersih. Yang kita harapkan, ayolah kepada dinas sosial, ini termasuk anak jalanan yang perlu ditangani secara khusus, termasuk Satpol PP, dinas sosial dan lain sebagainya, apalagi aparat. Jangan biarkan mereka itu berkeliaran yang membahayakan dirinya dan pengguna jalan yang lain. Saat sore hari, mereka akan kembali bergerombol di sejumlah titik sepanjang jalan akses Suramadu untuk menghadang kendaraan agar bisa menumpang kembali ke Surabaya. Namun aksi hadang kendaraan di jalan raya ini tentu saja sangat berbahaya. Warga pun seringkali meneriaki dan mengusir mereka agar tidak melakukan tindakan yang membahayakan pengendara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Ya, meski tidak mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris 2024, Timnas U23 telah mengukir prestasi gemilang dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Untuk membahas pencapaian fenomenal Garuda Muda, sudah bersama kami legenda sepak bola Indonesia, Coach Aji Santoso. Selamat sore, Coach Aji. Selamat sore, Bang. Salam olahraga sebenarnya sebelumnya, Coach. Siap. Semoga dalam kondisi sehat. Coach. Amin, amin. Ini bagaimana Anda melihat atau menilai laga Indonesia tadi malam kontra Gini? Apakah kita sebenarnya layak kalah atau kita sebenarnya bisa menang? Bagaimana menurut Coach Aji? Ya, yang pertama kita mesti mengapresiasi dulu pemain-pemain kita ya. Mereka sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya yakin tidak ada satupun pemain termasuk tim pelatih yang tidak ingin lolos ke Olimpiade. Tapi kenyataannya memang beda. Memang sebelum pertandingan ada beberapa masalah yang dihadapi oleh tim kita. Yang pertama, tidak komplitnya pemain, tidak ada Justin Hubner, tidak ada Rizky Ridho. Tentunya ini pasti akan mengurangi kekuatan di lini belakang. Yang kedua juga bermasalah dengan kebugaran pemain. Yang ketiga, pemain dalam kondisi yang lebih fresh daripada pemain-pemain kita. Jujur, saya sampaikan kalau saya melihat semalam, sebenarnya Gini tidak istimewa cara mainnya. Cuman dia memang menang di duel-duel fisik, menang di duel-duel adu kontak, menang di kecepatan. Terbukti gol pertama itu sebelum penalti terjadi counter attack yang sangat cepat dari sisi kanan pertahanan kita yang akhirnya terjadi 3 lawan 2 dan akhirnya terjadi penalti. Meskipun penalti itu masih bisa diperdebatkan karena sepertinya Witan juga tidak ada kesengajaan untuk menjegal kaki lawan gitu. Tapi yang jelas sebelum main pun saya sudah sampaikan bahwa kita punya kesempatan menang tapi cukup berat karena ada beberapa alasan-alasan yang saya sampaikan di depan seperti tadi. Seperti itu, Bang. Oke, apa yang kira-kira harus dibenahi dalam hal ini, Coach Aji? Ya, yang pertama tentunya kembali lagi ya saya sampaikan kemarin di AFC itu dari 6 pertandingan kita 5 pertandingan selalu kebobolan. Artinya ada permasalahan di lini belakang. Sebentar lagi ini kan kita di event kualifikasi Piala Dunia. Dua pertandingan lagi untuk menentukan kita lolos atau tidak ya. Ya tentunya pertahanan lebih ditingkatkan lagi, kualitas terus juga sisi penyerangan juga semua harus ditingkatkan. Organisasi permainan juga ditingkatkan. Kemarin juga kita lihat pemain-pemain kita masih sering melakukan kesalahan-kesalahan sendiri di daerah kita. Itu yang berbahaya. Ketika terjadi kesalahan di daerah kita selalu berbahaya. Untung semalam itu kesalahan pemain kita terus 1 lawan 1. Untung aja bolanya tidak gol, masih bisa ditepis oleh penjaga gawang kita. Jadi yang perlu ditingkatkan adalah selain organisasi pertahanan maupun penyerangan harus lebih baik lagi dan pemain harus
meminimalisasi kesalahan-kesalahan tidak perlu seperti itu. Oke, Coach, ini apa yang membuat prestasi timnas U23 ini meraih prestasi gemilang hingga tembus 4 besar Asia mengalahkan Australia dan Korea Selatan menurut Coach Aji sendiri? Ya, kita harus jujur mengakui meskipun kita tidak lolos di Olimpiade, tapi apa yang dicapai oleh tim Coach Sintayong ini sangat luar biasa. Bahkan ini pertama kali kita lolos di semifinal. Kita bisa mengandalkan Korea, kita bisa mengalahkan Jordan dengan angka yang telah ini cukup bagus. Tentunya ini adalah usaha keras dari semua, mulai dari pengurus, pelatih, pemain, bahkan masyarakat Indonesia yang mensupport. Ini adalah hasil dari kerja keras semua yang ada di tim maupun dari outcome dari tim ya, yang di luar tim seperti penonton, pecinta sepak bola kita. Menurut saya ini sangat luar biasa, perlu kita apresiasi, tetapi jangan lupa bahwa ke depan tantangannya akan lebih berat lagi. Ini mudah-mudahan masih awal untuk kita melangkah lebih baik lagi, untuk kita bisa terbang, untuk kita bisa berkembang lebih bagus lagi. Seperti itu. Coach, evaluasi dari Coach untuk timnas U23 yang sebagian besar pemainnya ini menjadi tulang punggung di timnas senior, seperti apa? Ya, memang ada beberapa pemain ya, kalau semua bisa main seperti Rizky Ridho, Jagri Natner itu memang under 23, tetapi mereka juga main di senior. Tentunya ini satu keuntungan karena ini juga akan mendapatkan jam terbang ya. Jadi ini sangat bagus sekali. Ini juga menurut saya bagian taktik strategi Sintayong untuk memberi jam terbang kepada pemain-pemain yang akhirnya dipakai di usia 23 yang sebenarnya yang akhirnya bisa meraih prestasi yang sangat spektakuler. Baru sekali ini selama Korea 36 tahun mengikuti Olimpiade, baru sekali ini digagalkan oleh Indonesia. Tentunya ini kan satu prestasi yang harus kita apresiasi. Kita harus melihat dengan jernih bahwa apa yang dicapai tim ini meskipun memang harus ada pembenahan, ada perbaikan, itu normal. Tetapi yang jelas dengan kasat mata kita melihat tim kita luar biasa. Kita harus support, kita harus apresiasi semua perjuangan pemain, pelatih, dan pengurus. Seperti itu. Oke, sementara naturalisasi pemain yang dilakukan PSSI, ini apakah mematikan peluang anak muda seperti Hernando Ari, Rizky Ridho, atau Marcelino yang atau malah sebenarnya bagus buat meningkatkan kompetensi mereka sendiri di timnas senior menurut Coach? Iya, kalau kita mengambil advantage keuntungan dari sisi positif tentunya ya bagus. Artinya pemain-pemain kita dituntut untuk bisa berkembang. Ini kan dunia sepak bola profesional. Bagaimana kita bisa bersaing dengan persaingan-persaingan itu sendiri gitu loh. Tapi kalau kita memandangnya secara negatif, ya susah juga gitu. Tapi memang saya juga bukan anti untuk naturalisasi, tapi kita tidak boleh dong sampai jangka panjang melakukan naturalisasi. Oke, sementara ini kita naturalisasi, tetapi jangan lupa bahwa pengurus PSSI bagaimana sekarang membenahi sepak bola kita mulai dari usia muda sampai kompetisi. Bagaimana kompetisi kita ini berjalan dengan baik, profesional, berjalan dengan fair. Kalau ada tim yang berprestasi karena itu kualitas pelatihnya bagus, kualitas pemainnya bagus, kualitas manajemennya bagus. Seperti itu. Karena apa? Dari kompetisi yang bagus inilah akan muncul pemain-pemain yang berkualitas. Jadi menurut saya kita boleh bernaturalisasi, tetapi tidak mungkin dalam jangka yang sangat panjang. Sementara ini kita mungkin 5 tahun ke depan menggunakan pemain naturalisasi, tapi ketika pemain naturalisasi kita gunakan, kita juga membenahi sepak bola di dalam negeri. Seperti itu. Oke, Coach, selain harapan yang ingin saya tanyakan, tapi menurut Coach apakah hal tersebut sudah dimulai? Karena memang terlebih ketika nanti pemain-pemain U23 ini bermain juga di timnas senior, dan dulu kan sempat ada candaan lah bahwa karir sepak bola Indonesia itu berhenti di U23 karena tim seniornya itu berbeda dengan tim U23-nya, prestasinya seperti itu. Harapan Coach sendiri seperti apa nanti ke depannya? Ya tentunya sekarang perbaikan-perbaikan itu sudah dilakukan ya oleh pengurus, oleh stakeholder ya untuk meningkatkan kualitas kompetisi kita. Itu memang sangat penting mulai dari usia muda sampai yang paling senior. Nah yang jelas yang ingin saya sampaikan bahwa untuk mendapatkan prestasi sepak bola itu butuh investasi jangka panjang. Apa investasi itu? Investasi itu adalah salah satunya ya di grassroots, di usia muda gitu. Jadi jangan kita terlena dengan prestasi saat ini kita tidak membenahi sepak bola kita. Kita tahu sekarang tim nasional kita senior juga berprestasi kan. Apalagi sebentar lagi juga ada event pra Piala Dunia. Seandainya kita nanti lolos, tentunya prestasi ini juga luar biasa gitu loh. Jadi memang
antara pemain senior dan pemain 23 ini saling berkaitan, saling inline. Ya. Mudah-mudahan ini bisa terjaga dengan baik. Jadi pemain-pemain yang usia 23 nanti bisa mensupport tim yang senior seperti itu. Baik, terima kasih. Legenda sepak bola Indonesia, Coach Aji Santoto telah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Selamat sore, salam olahraga, Coach. Salam olahraga, terima kasih. Ke informasi lainnya, seorang wanita meninggal dunia setelah operasi gigi bungsu di Ngawi, Jawa Timur. Keluarga menduga terjadi malapraktik sehingga operasi cabut gigi bungsu mengakibatkan infeksi mulut dan organ pernafasan. Foto-foto ini diunggah ke media sosial. Seorang wanita, Nira Pranita Asih 31 tahun, meninggal dunia pasca operasi cabut gigi bungsu yang diduga mengakibatkan infeksi mulut dan organ pernafasan. Suami pasien, Davin Ahmad Sofian, menuturkan berawal dari keluhan pusing dan tidak nyaman, istrinya mendatangi klinik gigi dekat rumahnya di Walikukun, Ngawi, Jawa Timur. Setelah foto ronsen di rumah sakit, dokter di klinik tersebut menyarankan untuk mencabut gigi bungsunya. Usai gigi bungsu dicabut, terjadi bengkak yang terus memburuk dan menjalar. Pembengkakan dan peradangan terjadi di leher, menjalar hingga bagian pernafasan. Waktu kemarin saya mencoba untuk konsultasi oleh dokter gigi tersebut itu bahwasanya kalau dia sudah melakukan sesuai SOP-nya, dia tidak ingin bertanggung jawab atas segala apa yang terjadi oleh istri saya. Menanggapi dugaan malapraktik ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi mengaku sudah mendapatkan klarifikasi dari dokter gigi SW yang melakukan operasi gigi bungsu. Memang beliau yang menangani ya, awal. Tapi saya kan ada beberapa dokter yang menangani kita umum, termasuk yang Nira Pranita Asih meninggal dunia dalam perawatan rumah sakit. Dokter gigi SW belum dapat ditemui untuk memberikan konfirmasi. Klinik gigi tersebut juga tutup, tidak ada yang dapat memberikan keterangan. Dari Ngawi, Jawa Timur, Aswi Manar melaporkan. Relawan perempuan dan anak Partai Perindo kembali mendatangi Polda Metro Jaya. RPA Partai Perindo mendesak Polda Metro Jaya untuk segera mengungkap 2 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. Perkembangan kasus kekerasan seksual anak di bawah umur yang terjadi di Jakarta Pusat dan Jakarta Timur kembali ditanyakan RPA Perindo ke Polda Metro Jaya. Dari hasil pertemuan dengan unit perlindungan perempuan dan anak, 2 kasus ini akan segera dilakukan gelar perkara. RPA Perindo juga mendesak jajaran kepolisian dapat segera mengungkap kedua kasus tersebut dan memberikan efek jera kepada para pelaku. Nah, untuk masalah pemerkosaan anak di bawah umur yang terjadi di Grand Pramuka, hari ini sudah keluar SP2HP, artinya dalam waktu dekat akan diadakan gelar perkara. Sedangkan untuk kasus Valencia, ayah kandung yang melakukan kekerasan seksual kepada anak kandungnya, ini masih SPDP, artinya dalam waktu dekat akan diadakan juga pemanggilan untuk gelar perkara. Adik kita Valencia ini kami melihat sudah terlalu lama. 23 Juli sampai sekarang udah 10 bulan lebih belum ada penangkapan sama sekali. Sementara pelaku di luar merasa aman-aman saja, dan ini yang kami takutkan adalah nantinya kepada efek dari psikologis anak tersebut. RPA Perindo berkomitmen akan terus mendampingi kedua korban hingga kasus ini tuntas. Dari Jakarta, Stephen Patinama Surya Lisatoso, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas sore hari ini, di mana kami telah terhubung dengan Brigadir Kulut dari Anti-MC Polri yang berada di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Selamat sore, Brigadir Kulut. Bagaimana pantauan arus lintas dari tempat Anda melaporkan? Terima kasih Samuel dan selamat petang pemirsa. Dari kawasan Cawang, Penas, Jakarta Timur, kami dari Anti-MC Korlantas Polri hadir untuk mengabarkan kondisi arus lalu lintas kepada Anda. Kita mulai dari arah Cempaka Putih ataupun Tanjung Priuk yang akan mengarah ke Cawang pada petang kali ini dalam kondisi ramai, namun tetap lancar. Pelambatan terjadi hanya menjelang putar balik ataupun antrian traffic light saja. Selepasnya pun akan
kembali lancar. Kami himbau juga bagi Anda dari arah Cempaka Putih yang akan memutar balik di kawasan Cawang Penas ini untuk mengambil lajur paling kanan sehingga tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas bagi kendaraan yang akan lurus menuju ke arah Cawang. Untuk arah sebaliknya juga tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan sehingga arus lalu lintasnya masih berjalan dengan lancar. Kemudian juga kendaraan yang akan mengarah ke Bekasi atau berbelok ke kanan dari arah Cawang pada petang kali ini sedikit mengalami peningkatan volume kendaraan menjelang traffic light saja. Selepasnya pun akan lancar kembali dan kami sarankan bagi Anda yang akan mengarah ke Bekasi dari arah Cawang untuk mengambil lajur paling kanan sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas atau kelancaran dari kendaraan yang akan menuju ke arah Cempaka Putih. Ada yang perlu diantisipasi di kawasan ini, yakni banyaknya angkutan umum yang berhenti tidak pada tempatnya sehingga sesekali juga menyebabkan perlambatan. Kemudian kami apresiasi untuk para pejalan kaki di kawasan ini yang sudah tertib untuk memanfaatkan jembatan penyeberangan orang untuk menyeberang jalan atau berlalu lalang di kawasan ini. Untuk informasi terkini kami siap melayani Anda di 15169 atau bisa melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi. Kembali ke studio, silahkan Samuel. Terima kasih Brigadir Kulut atas laporannya dari Cawang Penas, Jakarta Timur. Tetap jaga kesehatan, selamat bertugas kembali, dan salam presisi. Pemirsa, Madinah bersiap menyambut jemaah haji Indonesia. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengecek kesiapan layanan hotel dan dapur catering di Madinah, Arab Saudi. 2 hari jelang keberangkatan jemaah haji Indonesia gelombang pertama pada 12 Mei, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengecek kesiapan layanan hotel dan dapur catering di Madinah, Arab Saudi. Menak berkunjung ke MR Elite Hotel di kawasan Syamaliyah. Di MR Elite yang berjarak hanya sekitar 50 meter sebelah utara Masjid Nabawi ini nantinya akan ditempati 1.400 jemaah. Total terdapat 106 hotel yang akan dijadikan pemondokan jemaah di Madinah. Ini tadi saya datang meninjau persiapan di hotel pagi tadi sampai Madinah, dan saya kira hotelnya juga representatif, bagus, bersih, dan sesuai dengan kontrak yang kita tuliskan gitu ya. Sementara itu, dalam kunjungan ke dapur catering Miss Mary, Menak juga memastikan terpenuhinya menu khusus lansia serta ketersediaan stok bahan baku dan bumbu khas Nusantara. Setelah itu saya kesini ke salah satu dapur yang memberikan layanan makan kepada jamaah di Miss Mary ya. Miss Mary. Saya melihat ini bersih dapurnya, luas, bersih, dan juga sudah ada alokasi sendiri untuk jamaah lansia 20% porsi ya dari porsi yang dikontrak untuk dapur ini. Dan saya kira persiapannya sudah baik. Untuk memastikan cita rasa Nusantara terjaga dan sesuai dengan lidah jemaah, bahkan eksekutif chefnya Wan Abdurrahman adalah orang Cipanas, Bogor. Sedangkan asistennya sebagian besar merupakan warga negara Indonesia. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Pemirsa, penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah tinggal menghitung hari mengusung tema Haji Ramah Lansia. Berikut kami tampilkan jadwal rencana perjalanan calon jemaah haji Indonesia. Tahun ini Indonesia mendapatkan kuota haji 241.000 jemaah. Jumlah ini terbesar sepanjang sejarah. Terbagi menjadi 213.320, diantaranya merupakan jemaah haji reguler, sedangkan 27.680 lainnya jemaah haji khusus. Jemaah haji Indonesia terbagi dalam 554 kelompok terbang atau kloter yang akan diberangkatkan dari 14 asrama haji embarkasi dan 13 bandara internasional. Para jemaah haji dijadwalkan masuk ke asrama haji mulai 11 Mei 2024.
keberangkatan jemaah haji Indonesia terbagi dalam 2 gelombang. Pemberangkatan gelombang pertama dijadwalkan mulai 12 Mei hingga 23 Mei 2024. Gelombang kedua dijadwalkan 24 Mei hingga 10 Juni 2024. 14 Juni 2024, rencananya jemaah haji diberangkatkan dari Mekah ke Arafah. Tanggal 15 Juni 2024, jemaah wukuf di Arafah. Selanjutnya, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dijadwalkan pada 22 Juni hingga 3 Juli 2024. Gelombang kedua mulai tanggal 4 hingga 21 Juli 2024. Ya, pemirsa, menjalankan rukun Islam kelima ke Tanah Suci Mekah menjadi idaman para umat muslim. Seperti seorang tukang stempel di Banjarnegara, Jawa Tengah yang tekun menabuh sejak 26 tahun lalu demi pergi ke Tanah Suci bersama sang istri. Sementara di Jember, pemuda penjual cilok keliling naik haji demi meneruskan cita-cita sang ayah yang meninggal sebelum sempat pergi ke Tanah Suci. Inilah aktivitas sehari-hari Mahrun Sumartin, warga Banjarnegara, Jawa Tengah yang menjadi tukang stempel sejak tahun 96 lalu. Setiap hari hasil dari usahanya disisihkan demi mendaftar haji bersama sang istri. Kini 26 tahun berselang sejak awal mengumpulkan uang. Tahun ini Mahrun dan istri akhirnya akan segera mewujudkan mimpi untuk pergi ke Tanah Suci dan menunaikan ibadah haji. Ibaratnya kita niatkan dulu. Ya ibaratnya kan nggak yakin ya, tapi memang ada Allah lah pasti yang membantu. Sempat ragu gitu ya? Ya sempat ragu, bisa apa enggak, tapi Bismillah. Berbeda dengan perjuangan Mahrun dan istri yang menyisihkan uang sedikit demi sedikit untuk pergi ke Tanah Suci. Di Jember, Jawa Timur, seorang pemuda penjual cilok keliling tahun ini akan pergi naik haji demi meneruskan cita-cita mendiang ayah. Rencana kepergian Edo Wardana ke Tanah Suci mengisi porsi haji sang ayah yang telah tiada. Meski berstatus sebagai pengganti, namun Edo tetap menyisihkan uang sebesar 35 juta rupiah hasil dari berjualan keliling kampung. Perjalanan spiritual Edo dan Mahrun merupakan bukti langkah setiap orang menuju Tanah Suci punya cerita tersendiri. Dari Banjarnegara dan Jember, tim liputan iNews melaporkan. Sementara calon jemaah haji asal Ponorogo, Jawa Timur berusia 110 tahun tercatat sebagai jemaah haji tertua se-Indonesia. Meski telah berusia seabad lebih, sang kakek masih bisa berjalan dan biasa berlari. Selama manasik, sang kakek pun nampak sehat, antusias, dan juga semangat. Inilah Haji Mislan, warga desa Bedingan, Kecamatan Sambit, Ponorogo, yang tercatat sebagai calon jemaah haji tertua se-Indonesia. Kakek berumur 110 tahun ini masih tetap energik dan semangat dalam mengikuti proses manasik. Meski berusia seabad lebih, veteran pejuang kemerdekaan tahun 45 ini nampak sehat dan mengaku sering berolahraga. Kakek 15 cucu ini juga masih rajin ke sawah sebagai petani. Alhamdulillah sehat. Sehat. Olahragane nopo? Olahragane nggih. Senam napa-napa niku. Riyen pekerjaane lari cepat. Saged. Riyen pekerjaane nopo, Mbah? Pekerjaane tani. Meski sehat, namun sang kakek berangkat haji didampingi Sirmat, anaknya. Selama ini pula, sang anak terus mendampingi proses manasik dan proses pengurusan dokumen haji lainnya. Sebetulnya anak punya udah lama, hanya didaftarkan tahun 2019. 5 tahun langsung aplikasi, sehingga nanti langsung grade dari usia tertinggi sampai yang terendah. Akhirnya Bapak 5 tahun bisa masuk prioritas gitu ya? Prioritas. Rencananya, Harjo Mislan akan berangkat bersama 618 calon jamaah haji lain asal Ponorogo 15 Mei mendatang. Ia berharap dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar dan selamat kembali ke kampung halaman menjadi haji mabrur. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subahi, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, MNC Land bersama MNC Peduli dan Lido Lake Resort menggelar seminar dan pembekalan untuk para siswa SMK Pariwisata Indonesia Sukabumi, Jawa Barat. Selain meningkatkan pengetahuan di bidang perhotelan, kegiatan ini juga untuk membantu dan mempersiapkan siswa dan siswi untuk praktik kerja lapangan di industri pariwisata. Para siswa SMK Pariwisata Indonesia di Cicurug, Sukabumi mengikuti perlombaan untuk mengasah keterampilan mereka. Perlombaan ini digelar MNC Land bersama MNC Peduli dan Lido Lake Resort by MNC Hotel dalam kegiatan Lido Lake Resort Goes to School. Berbagai keterampilan yang selama ini dipelajari dipraktekkan sebagai ajang untuk meningkatkan kesiapan para siswa sebelum mengikuti praktek kerja lapangan. Di sini bisa mendapatkan ilmu-ilmu wawasan yang lebih besar lagi, mendapatkan secara langsung pembekalan secara langsung dari orang-orang yang sudah berpengalaman di dunia industri perhotelan. Harapan pribadi saya itu untuk kedepannya semoga program ini terus berjalan langsung dan semoga makin kedepannya itu lebih maju lagi gitu Kak gitu. Diikuti para siswa dari kelas 11, program ini juga memberikan pembekalan dan pelatihan untuk siswa yang akan mengikuti praktek kerja lapangan atau magang di industri perhotelan. Kita bersama-sama memberikan pembekalan tata cara persiapan dan lain-lain agar mereka siap pada akhirnya melakukan PKL di hospitality industry. Karena memang sangat bermanfaat sekali ya yang akan dirasakan nanti pada anak-anak kami nanti pada saat mereka sampai ke dunia industri. Edukasi dan literasi kepada siswa dan siswi SMK Pariwisata Indonesia ini merupakan bentuk kepedulian MNC Land bersama MNC Peduli dan Lido Lake Resort by MNC Hotel untuk mencetak generasi muda yang terampil dan terdidik. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Putu Bagus Damar Wicaksono, iNews melaporkan.